Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi yang sangat mencengangkan dari rekan-rekan kita yang berada di KPK bahwa KPK telah menemukan sebuah bukti yang sangat-sangat mencengangkan di rumah Hasto. Bahkan bukti ini sampai-sampai dimasukkan ke dalam koper. Satu koper penuh ini berisi bukti ataukah skandal-skandal yang mungkin nantinya akan terkuak dan menjadi skandal besar di Republik Indonesia yang berhasil dibongkar oleh KPK. Seperti yang kita ketahui bahwa Harun Masiku berkaitan langsung ternyata dengan Hasto Kristianto. Jujur saya berpikir tadinya Hasto ini tidak ada kaitan apapun terkait pelarian Harun Masiku. Namun ternyata KPK telah membeberkan bukti yang sangat valid bahwa Harun Masiku diperintahkan melarikan diri dan merusak ponsel oleh saudara Hasto Kristianto, dan hal tersebut diungkap langsung oleh tim penyidik KPK. Jadi pemirsa, kali ini KPK ini sedang bekerja keras untuk memecahkan suatu kasus pelarian Harun Masiku yang sangat-sangat rumit. Bahkan kerumitan kasus ini sudah saya baca sejak tahun 2020. Bahkan pada saat itu Hasto sebenarnya masuk ke dalam radar tersangka. Namun pada saat itu belum cukup bukti, dan pada saat inilah KPK mengerahkan semua kekuatannya dan mengumpulkan bukti-bukti yang otentik yang selama ini telah didapat, dan akhirnya muncullah tersangka baru Hasto Kristianto. Bahkan salah satu petinggi PDI Perjuangan lainnya ikut dicekal. Tentu saja ini merupakan sebuah bisa dibilang pukulan telak, terutama PDI Perjuangan yang akan mengadakan hari ulang tahun harus tercoreng oleh diterapkan tersangkanya Hasto Kristianto. Bahkan kita tahu bahwa Hasto sebelumnya telah meminta reschedule kepada KPK untuk menghadiri vote terlebih dahulu. Namun saya kira ini sangat tidak make sense karena memang KPK ini harusnya menjadi lembaga yang tidak bisa diganggu-gugat atau diintervensi oleh pihak manapun. Dan saya mendukung penuh bagaimana KPK menemukan bukti yang sangat konkret. Langsung kita simak. Kaisang dan si Gibran di PTSN tahun 2020 itu pernah dapat UB. Itu kasus kedua itu masalah fasilitas verifikasi pesawat yang sempat heboh kemarin. Dan yang ketiga masalah Mega. Itu perkembangannya gimana? Ya, sampai dengan saat ini belum ada perkara dimasuk di tahap penyidikan. Apakah itu sudah naik ke tahap penyelidikan atau masih proses penelaahan di PLPM, saya juga tidak memiliki akses ke sana karena sifatnya rahasia. Tetapi kalau memang ada alat buktinya, tentunya dapat ditindaklanjuti. Ya, tidak semua hal atau tindakan penelaahan di tingkat pelaporan maupun penyelidikan bisa dibuka ke publik karena sifatnya juga ada yang sifatnya tertutup. Pada saat itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berdasarkan kebijakan saat ini, semua perkara akan disampaikan ke masyarakat ya. Jadi penetapan tersangka itu akan langsung dilakukan rilis. Jadi kita tunggu saja kalau seandainya memang proses tersebut ada, nanti kita akan sampaikan. Tetapi yang jelas belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan sampai dengan saat ini. Yaitu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Untuk menentukan kasus apa yang bisa ditangani KPK, ada kriterianya. Ya, teman-teman bisa melihat di undang-undang ya. Kriterianya yang pertama, kerugian negara minimal 1 miliar. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau dulu ada mendapat perhatian publik, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dua hal tersebut. Nah, apakah perkara yang dilaporkan itu masuk kriteria KPK atau tidak? Itu bisa dilihat. Jadi tidak semua perkara bisa ditangani oleh KPK, itu yang pertama. Yang kedua, apakah alat buktinya sudah cukup atau tidak? Tidak semua perkara yang menurut setiap orang ada tindakannya bisa ditindaklanjuti
Kenapa? Karena kembali lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atau menaikkan perkara itu di KPK, karena KPK sampai dengan saat ini hampir mencapai 100% conviction rate. Kita betul-betul prudent dalam hal keyakinan bahwa orang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan memang alat buktinya benar-benar firm. Ya, jadi kenapa seperti itu? Ya karena rezim terdahulu tidak mengizinkan KPK untuk melakukan SP3, sehingga harus hati-hati dan prudent dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Demikian. Pertanyaannya? Oh belum. Jadi bagaimana dinamika di sana, apa hasilnya sampai dengan saat ini saya belum terinfo sama penyidik. Kenapa? Karena masih berlangsung. Mas, kalau belum ada bukti yang bisa disampaikan, apakah ada tujuan utama atau bukti prioritas yang ingin dicari di sana? Tentunya penyidik memiliki kebutuhan, ya, memiliki kebutuhan dalam mencari alat bukti. Tapi bukti apa itu yang jelas belum bisa dibuka saat ini, apa yang dicari. Kalau kita sampaikan saat ini, nanti bisa-bisa buktinya menghilang, ya, atau dihancurkan. Jadi kita serahkan kegiatan ini kepada penyidik agar mereka bisa bekerja secara profesional, secara prosedural, dan kalau seandainya memang ada hasilnya akan kita update lagi kepada rekan-rekan sekalian. Siapapun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya. Karena bila memang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi prosesnya, bisa dikenakan pasal 21 nanti, menghalang-halangi penyidikan. Jadi kembali ke pertanyaan Umay tadi ya, bahwa saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Cukup? Kan belum semua menteri bawaannya Pak Presiden Ya. melaporkan. Itu gimana nanti tindakan mereka? Waktunya sudah habis belum ya? Tanggal 21 Januari. Ya. Ada berapa menteri yang belum? 34. Baik. Di kesempatan ini saya menghimbau kepada kepala lembaga, baik itu kementerian, kepala lembaga yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, untuk dapat segera melaporkan LHKPN melalui saluran-saluran yang ada, karena pada tanggal 21 Januari itu menjadi batas akhir. Ya, kita tidak mengharapkan semuanya
melaporkan di tanggal 20 atau 21, khawatirnya nanti ada traffic ya, kenaikan traffic sehingga pelaporan tersebut tidak bisa masuk. Jadi kita menghimbau agar mulai sekarang segera disiapkan dan segera dilakukan. Dan saudara, sudah kita dengarkan dari keterangan pers dari KPK yang memang menerangkan dan mengajak kita untuk memantau terus kasus ini. Ya, kita perlu memantau kasus tersebut karena memang ini berkenaan langsung dengan marwah demokrasi kita yang harus kita selamatkan bersama-sama. Namun meskipun begitu, kita memang tidak membenarkan adanya upaya suap, adanya upaya penghilangan barang bukti, dan memang tentu saja kucuran atau sumber dana yang dipakai untuk menyuap komisioner KPU ini harus benar-benar ditelisik lebih dalam karena takutnya ini berkaitan langsung dengan dana dari maaf saya katakan agak kasar, dari koruptor. Tentu saja kita tidak ingin hal tersebut, namun kita pun meminta tim penyidik bekerja dengan sekeras mungkin dan seefisien mungkin agar ditemukan bukti-bukti yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun di hadapan hukum NKRI. Ya, kita berbicara ini secara fair, secara objektif, kita tidak menyerang satu pihak, namun kita membela hukum yang ada dan kita di posisi yang netral. Jika memang rekan-rekan mengatakan bahwa membandingkan kasus Hasto dengan kasus yang lain yang telah merugikan negara lainnya juga, seperti dengan kasus 300 triliun yang mendapatkan vonis 6,5 tahun. Jadi saya rasa untuk perbandingan kasus tersebut rasanya meskipun ini masuk akal tapi tidak fair karena memang ini beda konsolidasi dan ini berbeda yang menangani. Kita tahu bahwa Pak Prabowo sudah menekankan Kejagung untuk naik banding agar menambah vonis hukuman tersebut. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan bila perlu hukumannya divonis saja dan ditambah saja sampai minimal ya 50 tahun penjara. Jadi memang aparat hukum kita bekerja dengan sebaik mungkin dan senetral mungkin, tidak melihat background apapun. Yang jelas, jika orang yang bersangkutan bersalah dan terbukti melanggar hukum, maka akan ditindak seadil-adilnya.